Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Amanat Nasional, PAN, memutuskan untuk menonaktifkan kadernya yakni Sekretaris Jenderal, Sekjen, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan juga Surya Utama alias Uya Kuya, yakni dinonaktifkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI. Pengumuman Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI terjadi beberapa saat usai Partai Nasional Demokrat, Nasdem, juga menonaktifkan kadernya, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Penonaktifan Uya Kuya dan Eko Patrio juga berlaku sejak Senin, tanggal 1 September tahun 2025. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo, Eko Patrio, dan saudaraku Surya Utama, Uya Kuya, sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. Terhitung sejak hari Senin, tanggal 1 September tahun 2025, mengutip siaran pers PAN, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Sementara informasi Partai Nasdem menonaktifkan dua kadernya itu dikatakan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Nasdem, Hermawi Taslim, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Dalam siaran persnya, Hermawi mengatakan keduanya dinonaktifkan buntut pernyataan mereka yang dinilai telah melukai hati masyarakat Indonesia. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, kata Hermawi Taslim. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak hari Senin, tanggal 1 September tahun 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, imbuhnya. Pengamat politik sekaligus Direktur Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, mengungkap soal etika dalam berpolitik, menanggapi pencopotan para kader oleh partai politik. Pangi Syarwi selain dikenal sebagai seorang analis politik, dirinya juga merupakan dosen tetap ilmu politik di Universitas Bung Karno, salah satu universitas swasta yang terletak di Jakarta. Reformasi total DPR dan etika politik, ujar Pangi, kepada Tribun News, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Pihaknya menyampaikan bahwa partai politik memang harus memecat anggota DPR yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Apalagi berjoget-joget di tengah penderitaan rakyat, imbuhnya. Gestur tersebut, menurut Pangi menciptakan luka kolektif, mencederai martabat lembaga legislatif, serta memperburuk citra politik di mata rakyat, memantik kekacauan, instabilitas politik, disorder, per hari ini. Sementara itu pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia juga menilai pencopotan kader partai politik ini dari sudut pandang etika politik. Ia menilai penonaktifan kader Partai Nasdem, Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni, memang dapat membantu meredam aksi massa, namun hal tersebut tidak cukup untuk meredam protes publik secara menyeluruh. Jadi ada protes publik, ada aksi dari protes itu, dan aksi protes itu bisa dibantu, diredam, dengan penonaktifan kader Partai Nasdem. Tapi tidak cukup hanya dengan cara itu saja, kata Rai, kepada tribunnews.com, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Menurutnya, langkah meredam amarah masyarakat harus disertai perubahan perilaku politik, bukan sekadar tindakan administratif. Rai menambahkan, reformasi etika politik diharapkan bisa mengubah perilaku elit agar tidak hanya menegakkan aturan semata, tetapi juga menjunjung moral. Ia juga mengkritik anggota DPR yang sering tampil garang di hadapan rakyat, tetapi justru lunak ketika berhadapan dengan pemerintah. Demokrasi tidak bisa hanya dipandang sebagai seperangkat aturan, tetapi harus dilihat sebagai seperangkat etika. Itulah yang kita tunggu dari aksi ini, apakah nanti praktik nepotisme masih marak, apakah perilaku flexing masih dipertontonkan, dan apakah DPR tetap hanya galak pada rakyat namun diam pada pemerintah, tutup Rai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.